Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Xiaomi Redmi Note 10 dijual ke pasaran pada tanggal 6 April 2021 kemarin. Dan di penjualan perdananya itu, saya ini beli di Lazada. Saya lihat kurang lebih 10.000 unit lebih di sana terjual. Dan Xiaomi mengklaim pada penjualan pertamanya itu terjual lebih dari 50.000 unit Xiaomi Redmi Note 10. Ya, jadi biasanya ini saya mendapatkan kalau misalnya pesan dari Jakarta itu 1 hari sampai ke Bandung. Nah, pada saat pembelian Redmi Note 10 ini butuh waktu sampai dengan 3 hari, sehingga baru hari ini saya bisa melakukan unboxing Xiaomi Redmi Note 10 ini. Oke, kita lihat dulu dari boxnya. Seperti biasa untuk Xiaomi ini selalu didominasi dengan warna putih ya boxnya. Di bagian depannya terpampang 3 model warna dari Xiaomi Redmi Note 10 ini. Ada warna hitam, warna hijau, hijau gradasi ya, ini warna baru di varian Xiaomi. Kemudian ada juga warna putih di sini. Ya, untuk logo Xiaomi sendiri seperti biasa di sebelah kiri ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatin Indonesia, dan ada logo Mi-nya warna orange. Oke, di kanan kirinya ini seperti biasa ada tulisan modelnya ya, Redmi Note 10, sini juga sama. Bagian atas bawah juga kosong seperti biasa, dan di bagian belakangnya ini adalah spesifikasi utama dari Redmi Note 10 ini. Oke, pertama dari layarnya dulu. Di sini adalah menggunakan Super AMOLED yang mana merupakan keunggulan dari Xiaomi Redmi Note 10 ini ya. Dan ini merupakan seri Redmi Note pertama yang menggunakan layar Super AMOLED. Kalau biasanya sih di box-box lain, misalnya ini contoh di Xiaomi Redmi 9T, kalau layar ya dia tulis aja di sini rentang layarnya berapa inch gitu ya, tanpa pernah disebutkan jenis layarnya apa. Karena di sini memang untuk Redmi 9T itu memakai layarnya IPS ya. Itu sama dengan Redmi Note 9, dia masih pakai IPS. Di Note 10 ini sudah menggunakan Super AMOLED. Ya, untuk luasnya sendiri itu 6,43 inch. Kemudian ada aksen dot display itu dari kamera depannya ya. Dan juga didukung oleh dual speaker. Oke, lanjut ke pengecasannya. Di sini ada kecepatan fast charging 33 watt. Kencang ya, besar. Kita lihat chargernya. Dan untuk baterainya sendiri dia sudah besar juga 5000 mAh. Next, untuk prosesornya, ini juga mantap guys, menggunakan Qualcomm Snapdragon 678, 11 nanometer octa-core prosesor. Dan satu lagi keunggulan dari Redmi Note 10 ini adalah menggunakan quad kamera dengan kamera utamanya adalah 48 megapiksel, dan desain kameranya juga saya lihat ini cakep di Redmi Note 10 ini ya. Dan juga sudah dilengkapi oleh ultra wide dan macro lens. Ya, dan yang akan kita unboxing di sini adalah warna yang baru, light green dengan RAM 4GB, memori internal 64GB. Ya, untuk Redmi Note 10 ini memang hanya satu varian ya guys yang beredar sekarang dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Ya, kita buka aja boxnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk harganya sendiri Xiaomi Redmi Note 10 ini adalah 2.399.000 ya untuk flash sale-nya. Kalau nanti sih harga normalnya 2.499.000, beda 100.000 dari harga flash sale-nya ini. Oke, kita buka boxnya ya, biar kelihatan seperti ini. Kita buka pelan-pelan ya. Oh, nggak ada kartu ucapan ya. Biasanya ada kartu ucapan dari Mr. Alvin saya. Kalau pertama saya buka itu selalu ada kartu ucapan, atau apa ada di bawah ya nanti. Coba kita lihat. Ya, ini HP-nya Redmi Note 10, dan di sini tertulis spesifikasi seperti tadi di belakang boxnya ya, sama. Untuk layar, kecepatan, charger, ada prosesornya juga, dan 4 kameranya. Oke, ini warnanya nih, warna hijau, light green ya, warna hijau danau gitu. Oke, ini kameranya. Kita simpan dulu. Untuk HP-nya kita simpan sini. Kita lanjut dulu buka boxnya. Di sini ada apa aja? Ya, kita buka. Oke, sekarang kayak gini ya. Untuk apa namanya?
penyimpanan kartu garansi ya biasanya. Oke, kita bukanya. Ini baru nih, saya baru dapat yang seperti ini. Oke, ditarik seperti itu. Ya, di sini ada SIM tray ejector. Kita ambil SIM tray ejector, simpan sini. Kita buka. Oh, ternyata di sini ada kartu ucapannya ya guys. Di dalam tidak ketinggalan. Selalu ada kartu ucapan dari Mr. Alvince. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oke, itu ciri khas dari Xiaomi ya, kartu ucapan ini. Kemudian di sini ada panduan pengguna dan juga ada kebijakan garansinya. Oke, untuk telepon genggam sendiri di sini garansinya adalah 15 bulan dan untuk charger dan aksesorisnya itu 6 bulan ya guys. Baik, kita simpan sini dan juga kita mendapatkan casing. Di sini jelly case, clear jelly case warna bening ya, seperti di Redmi 9T kemarin. Di Redmi 9T ini juga di dalamnya sudah ada jelly case. Mantap, jadi nanti tinggal hands on aja sih. Kalau udah ada jelly case gini kan enak, kita nggak perlu nyari-nyari lagi, beli HP, langsung pakai casing, langsung bisa dipegang. Dan ini dia, wow, mantap guys. Oke. Chargernya, kepala chargernya gede banget ya, karena 33 watt. Gak apa-apa. Ya, ini dari kabel chargernya dulu, USB-nya. Wow, di sini sudah menggunakan USB Type C, tipe C, dan di dalamnya itu warna merah guys, untuk USB-nya itu. Nah, di sini juga warna merah. Merah atau orange ya ini ya. Untuk menandakan super fast charging, mungkin tadi 33 watt itu ya. Oke, menarik nih warnanya. Oke, simpan dulu sini. Dan ini adalah kepala chargernya. Wow. Ini besar banget kepalanya. Dan untuk lubang USB-nya juga di sini sama warnanya, sama dengan kabelnya tadi ya. Di sini biar tidak tertukar mungkin ya, untuk menandakan ini pasangannya di sini. Ya, outputnya kita lihat. Di sini outputnya adalah ya, outputnya 5 volt, 3 ampere, 15 watt, dan seterusnya sampai dengan maksimal 10 volt, 3 ampere atau 33 watt. Jadi kalau outputnya itu ada 3 ampere, kemudian Redmi-nya ini 5000 mAh untuk HP-nya, jadi kurang lebih bisa dicas 1,5 jam lah ya, bisa penuh HP ini. Ya, ini mantap banget nih kepala chargernya, besar. Kalau kita lihat yang Redmi 9T itu kemarin fast chargingnya 18 watt. Kita lihat chargernya segede apa nih. Kita bandingin aja, kita lihat perbandingan ini ya. Ini 18 watt, ini 33 watt. Dari lebarnya aja udah beda ya. Kalau tebalnya sih mirip-mirip lah. Ini kalau posisinya gini ya kayak gini sih. Ini 18 watt, ini 33 watt. Mantap nih. Jadi berbagai macam keunggulan di Xiaomi Redmi Note 10 ini Xiaomi berikan kepada para pelanggan Xiaomi, dan bisa juga menarik orang-orang yang belum pernah menggunakan Xiaomi agar bisa mencoba di Redmi Note 10 ini. Lanjut, ini untuk HP-nya kita buka ya guys, plastiknya. Sini bisa kita tarik atau bisa di slide nggak ya? Oh, nggak bisa ya, karena ketahan kamera mungkin ya. Wow, keren guys, subhanallah, bagus banget. Oh, oke, kita simpan sini ya, di boxnya aja. Ya, inilah dia tampilan pertama body dari Xiaomi Redmi Note 10. Ya, sini ada kamera depan ya, satu. Oke, kita muter dulu di bodinya nih guys. Sebelah kiri seperti biasa di sini ada SIM tray. Kita buka aja SIM tray-nya. Oke, mantap. Ya, triple slot, 2 nano SIM card dan 1 micro SD.
Jadi seperti sudah lazim ya untuk HP-HP sekarang itu triple slot. Oke, kemudian ke bawah ini saya senang mengkilap-mengkilapnya gitu guys, glossy-glossy-nya itu. Di bodinya bagus nih. Ya, di bawah ada port untuk jack earphone 3,5 mm, kemudian ada lubang speaker, di tengahnya ada lubang untuk charger dan transfer data ya, USB Type-C, kemudian ada juga lubang speaker. Ya, di sebelah kanan ada tombol power yang sudah bersatu dengan sensor sidik jari ya, ditempatkan di tombol powernya itu sama kayak Redmi 9T. Jadi untuk tombol powernya itu sudah bersatu dengan sensor sidik jarinya di sini. Nah, kalau kita pegang itu langsung terbuka sih. Nanti kita set juga nih untuk yang Redmi Note 10 ini. Di bagian atasnya ada tombol volume up and down. Kemudian di atasnya lagi di sini ada infrared blaster ya. Dan ini juga ada lubang mic. Ini ada infrared blaster untuk remote ya, remote Xiaomi dan fitur yang menggunakan infrared lainnya. Dan juga di sini ada dual speaker. Jadi sudah ada speaker di atas dan di bawah. Kemarin juga di Redmi 9T ada juga sama speakernya, ini speaker di atas dan speakernya ada juga di bawah. Jadi lebih mantap sih suaranya dengan dual speaker itu. Kalau kita main game kan posisinya seperti ini gitu kan, enak. Oke, kemudian di bagian belakang ya, ini kameranya bentuknya kayak gini guys, cakep banget sih menurut saya. Yang bagian atas ini kamera utama 48 megapiksel, kemudian ada juga kamera ultra wide 8 megapiksel. Di sebelah kanannya juga ada kamera depth sensor untuk bokeh 2 megapiksel, dan di bagian bawah ini ada kamera untuk makro 2 megapiksel juga. Ya, di sini ada tulisan di bingkainya itu ultra premium. Di sini ada tulisan, kemudian ada flash juga di atasnya. Oke, ada stiker email di bawahnya, kemudian tertulis Redmi. Di belakangnya itu ini saya lihat seperti glossy dan plastik tapi semi seperti kaca gitu ya, mengkilap gitu di bagian bodi belakangnya. Dan di pinggirnya juga dia desainnya itu jadi meramping gitu ya, mengecil sehingga lebih ergonomis untuk dipegang gitu. Oh ya, ngomong-ngomong untuk tebalnya sendiri ini adalah 8,3 mm ya. Untuk tebal bodinya itu tipis. Sedangkan untuk Redmi 9T ini dia lebih tebal, sekitar 9,6 mm kalau nggak salah ya, untuk Redmi 9T ini. Ya, itu juga salah satu pengaruh dari layar Super AMOLED yang ditanamkan di Redmi Note 10 ini. Karena kalau pakai Super AMOLED itu layarnya lebih tipis ya, tidak perlu backlight. Jadi bisa merampingkan juga untuk bodinya. Dan untuk baterainya sih dia 5000 mAh di sini. Tetap masih ramping. Sambil nunggu ininya booting, saya selalu senang untuk mengukur, memastikan berat dari HP ini. Ya, kita timbang aja. HP-nya ya beratnya 180 gram. Oke guys, ini ringan. Di bawah 200 gram dan di bawah 200-nya juga jauh. Beda 20 gram. Dari 200-nya itu mantap. Ringan, tipis, dan juga warnanya ini elegan. Harganya 2,4 jutaan aja guys. Ya, sudah menggunakan MIUI 12 dan ini juga sudah terpasang anti gores guys dari sananya. Ya. Jadi mantap, udah ada jelly case, udah ada anti gores. Tinggal pakai aja. Dan untuk kamera depannya di sini dot display ya. 13 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Oke, kita lanjut setting dulu. Ya, ini adalah tampilan awal dari Xiaomi Redmi Note 10. Oke. Kalau saya lihat di sini juga karena dia Super AMOLED langsung di mata tuh enak, guys. Jadi cahayanya, kemudian untuk ketajaman layarnya juga di sini sangat nyaman. Jadi emang itu kelebihan Super AMOLED ya. Di mata itu lebih enak. Oke, pertama kita lihat dulu untuk
versinya, versi MIUI-nya tadi sudah kita lihat ya, MIUI 12. Oh, sorry. Ya. Untuk Android versionnya sudah menggunakan versi 11, Android 11 ya. Kemudian untuk storage-nya dia 64 GB, di sini baru tergunakan 21,6 GB ya. Jadi masih banyak sisanya. Oke. Dan dia juga karena sudah Super AMOLED ya guys. Jadi di sini sudah ada juga fitur Always On Display. Nah, di sini kita bisa set Always On Display-nya. Nah, ada pilihannya seperti apa. Bisa jam, juga ada juga bermacam-macam animasi di sini. Bisa kita pilih, ada backgroundnya juga gitu. Warnanya mau warna seperti apa. Oke. Bisa kita on kan. Dan untuk defaultnya di sini dia memang 10 detik ya guys. Untuk bawaan dari settingan awal Xiaomi-nya di sini hanya ada for 10 seconds after tapping. Jadi nanti ini kalau misalnya mau diulik lagi bisa sih untuk selalu tampil gitu ya. Nah, ini untuk menghemat baterai sih tujuannya dari Xiaomi itu. Oke. Kalau kita lock seperti ini, ya dia akan muncul di sini Always On Display-nya. Tapi memang di sini tampilnya 10 detik ya, 10 detik aja, 10 menit 10 detik. 10 detik aja. Nah, dia akan mati. Lanjut kita masuk ke pengaturan ini ya guys untuk fingerprint-nya. Kita di sini set fingerprint. Ya. Sebelumnya kita akan diminta dulu untuk memasukkan pattern ya. Kita pakai jempol aja, kita tempelkan di sini ya. Di fingerprint yang di tombol powernya. Oke, edit successfully. Ya, kondisinya seperti ini. Kita lock, kita coba untuk on kan menggunakan fingerprint sini. Ya, begitu kecepatannya. Oke, lock lagi. Ya, saya rasa ini cepat sih guys untuk responnya ya. Respon dari fingerprintnya cakep. Itu cepat sekali menurut saya sih untuk fingerprint. Ya, lanjut ke dia juga ada face unlock sih di sini. Dia bisa mendeteksi membuka menggunakan wajah kita di sini. Jadi menggunakan di sini kamera depan ya. Untuk face unlocknya, ini saya akan daftarkan dulu untuk wajah saya. Sini, oke. Dia sudah mendetek, sudah menyimpan, save. Jadi nanti akan keluar logo wajah ya di depannya itu. Jadi kalau kita harus di-on-kan dulu seperti ini, nah dia geleng-geleng karena belum deteksi wajah saya nih, ada smiley-nya geleng ini ya. Kalau saya hadapkan ke wajah saya, ini dia akan langsung mendeteksi. Nah, itu dia langsung checklist ya atasnya itu. Coba lagi. Ya. Seperti itu. Ya, checklist. Kecepatannya sama sih guys, cepat juga. Sama seperti HP-HP yang lainnya juga. Untuk Redmi 9T kemarin, selain bisa fingerprint dari samping, juga bisa face unlock dari depannya. Coba kita bandingin sih guys, kita lihat di sebelah kiri kan ini Redmi Note 10 ya, di sebelah kanan ini Redmi 9T. Nah yang kiri kan dia Super AMOLED seperti ini sih layarnya, yang kanan ini IPS. Bagaimana, ada perbedaan ya? Yang kiri lebih cerah sih, lebih enak. Kalau saya lihat, kalau yang kanan ini memang sedikit ya berbeda lah, pasti ada bedanya dengan IPS, antara IPS dengan Super AMOLED. Tapi ya masih enak aja, masih IPS juga oke, udah overall udah cukup. Tapi untuk lebih, kalau mana yang lebih bagus ya lebih bagus Super AMOLED sih tentunya gitu. Nah seperti ini untuk tingkat kecerahan layarnya juga dua-duanya di set di otomatis ya. Kecerahan layarnya di sini otomatis. Oke. Nah, seperti ini sih perbedaannya untuk IPS sama Xiaomi IPS dan Super AMOLED. Kita tes kameranya untuk 48 megapiksel ini ya, seperti apa untuk hasilnya. Kita pakai aja yang 9:16 di sini.
Oke, dan di sini ada Ultraman Orb. Kita foto Ultraman ya sebagai model kita. Oke, ini memakai kamera utama 48 megapiksel. Seperti itu hasilnya. Kemudian ada yang zoom juga 2 kali di sini. Ya, itu. Dan untuk yang wide. Nah, ini wide seperti ini. Wide-nya luas ya guys, dia 0,6 kali di sini. Untuk portrait juga di sini kita pakai efek bokeh. Hasilnya seperti apa nih? Kita foto Ultraman ya. Ya, seperti itu. Kita juga foto boxnya. Ya, Redmi Note 10. Ini AI-nya tanpa kita aktifkan ya guys. Oke. Lalu kita juga coba untuk foto makro. Di sini ada foto makro pilihannya. Kita foto bunga. Melihat seberapa dalam untuk makronya. Nah, ini kalau makro memang harus dekat guys untuk memfotonya ya. Ya, itu hasilnya untuk makronya. Seperti itu. Oke, kita coba untuk video nih guys. Video juga dia bisa videonya zoom, kemudian bisa juga yang wide juga bisa pakai video. Kita pakai yang normal aja ya untuk videonya. Ini adalah video dari Xiaomi Redmi Note 10 menggunakan kamera utamanya 48 megapiksel. Kita coba fokus ke sini, ke Ultraman. Kemudian pindah fokusnya. Kita lihat halus guys, cepat. Fokusnya di sini, perpindahannya bagus. Kemudian kita juga coba di sini untuk zoom. Untuk zoomnya bagus juga nih, halus guys. Bisa zoom sampai dengan tadi 6 kali ya, zoom 6 kali. Kembali lagi ke normal. Ya, untuk sensornya sendiri di Xiaomi Redmi Note 10 ini dia sudah cukup lengkap ya guys. Di sini ada accelerometer sensor, light sensor, sensor cahaya. Tapi orientation dia nggak ada nih buat kompas ya. Proximity sensor, gyroscope juga udah ada untuk main game dan memakai VR. Sensor magnetik ada nih guys, dan sensor suara di sini. Kita coba aja untuk jelly case-nya ya. Kita pasang di sini. Cek untuk kenyamanan menggunakan jelly case-nya. Seperti ini. Untuk menggunakan jelly case-nya, jadi di sini akurasinya sih pas guys ya. Pastilah di sini lubang-lubangnya juga presisi. Untuk tombol fingerprint di sini juga pas, langsung bisa terbuka. Oke. Dan untuk tampilan belakangnya jadi seperti ini. Tambah bening sih, pakai jelly case lebih enak juga. Tapi memang kalau pakai jelly case efeknya jadi serasa sedikit tebal ya, jadi agak tebal sedikit. Dibandingkan dengan tadi kita langsung megang HP-nya ya, lebih tipis sih terasanya. Cuman kalau pakai jelly case gini kan dia lebih aman sih, kita lebih enak kalau megangnya. Kalaupun jatuh atau terbentur juga aman, tidak akan mengenai HP-nya. Nah, hanya saja di sini jelly case-nya di bagian bawahnya tidak ada penutupnya nih guys. Untuk lubang chargernya kalau biasanya sih seperti ini nih dia. Kalau di Redmi 9T. Nah, ini ada semacam kayak untuk nahan gitu ya, buka tutup kalau kita ngecas untuk nutup lubang port chargernya ini. Kalau ini sih udah nggak ada, mungkin biar lebih enak aja sih pada saat mengecasnya gitu. Ya, di sini juga saya ada Samsung Galaxy A50s ya, dia menggunakan Super AMOLED juga sama. Ini Xiaomi juga menggunakan Super AMOLED. Ya, nanti insya Allah kita akan lihat perbandingannya secara lebih jauh ya untuk Super AMOLED di Xiaomi dan Super AMOLED di Samsung. Saya tes menggunakan game Asphalt 9. Untuk grafisnya sini bagus guys, full HD plus ya. Dan untuk performance-nya juga di sini tidak ada lag. Saya tidak merasakan adanya lag. Karena prosesornya juga octa-core ya. Untuk layarnya Super AMOLED, dia lebih tajam, lebih enak. Sini untuk speakernya juga dual speaker di sini. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk Redmi Note 10 ini dengan harga 2,4 jutaan aja, prosesornya Snapdragon 678 octa-core,
kemudian layarnya juga sudah Super AMOLED, dan didukung dengan kamera 48 megapiksel quad kamera. Dan baterainya juga sudah 5000 mAh. Saya rasa untuk harga segini itu recommended guys. Dan bisa kita gunakan untuk bermain game juga dengan sensor-sensor tadi, dengan kecepatan prosesornya juga dan baterainya itu bisa untuk game-game berat juga. Browsing atau untuk medsos, streaming itu saya rasa akan sangat mudah sekali. Sekian dulu untuk review unboxing kali ini. Like aja jika dirasa video ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.